Jua lagi di Warta Wasaka Kalsel sepekan. Sejumlah informasi dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan kami hadirkan untuk Anda. Dan langsung saja bersama saya Rini Dwi Mas Muda, inilah Warta Wasaka Kalsel sepekan. Selengkapnya. Ya pemirsa, saat ini saya berada di Kabupaten Tanah Laut dan hari ini akan ada pencanangan Kabupaten Tanah Laut sebagai sentra jagung Provinsi Kalimantan Selatan. Dan nanti juga Gubernur Kalimantan Selatan Bapak Haji Muhyiddin bersama juga Kapolda Kalimantan Selatan akan ada penyerahan alat-alat pertanian di sini dan juga banyak hal nantinya yang akan menjadi rangkaian acara di pencanangan Kabupaten Tanah Laut sebagai sentra jagung pada hari ini. Kita saksikan acara selengkapnya seperti apa rangkaiannya. Ayo terus ikuti kami. Pencanangan yang dipusatkan di kawasan panen jagung Desa Banyu Irang, Kecamatan Bati-Bati, ditandai dengan penekanan tombol secara bersama oleh Gubernur Haji Muhyiddin, Kapolda Kalimantan Selatan, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, unsur Forkopimda, serta Bupati Tanah Laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita pencanangan sentra jagung di Kabupaten Tanah Laut bersama Forkopimda, sama Kapolda, sama Ketua. Nah hari ini luar biasa kita sama ketuanya ini Bapak angkat untuk jagung lah. Kalimantan Selatan ini, ya, mari ikuti. Pencanangan tersebut menjadi bentuk komitmen pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam mendorong pengembangan kawasan jagung berbasis potensi daerah guna mendukung target swasembada pangan nasional. Gubernur Haji Muhyiddin menjelaskan, jagung memiliki peran penting tidak hanya sebagai komoditas pangan, tetapi juga menjadi bahan baku industri pakan ternak yang mendukung stabilitas sektor peternakan dan industri pangan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga terus mempercepat pengembangan jagung berbasis kawasan melalui optimalisasi lahan perkebunan, lahan tidur, pola tumpang sari, serta penyiapan areal tanam baru bersama berbagai pemangku kepentingan. Sementara itu, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Irjen Polisi Rosyanto Yuda Hermawan menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam mendorong percepatan program swasembada pangan melalui pengembangan sentra jagung. Pada kesempatan tersebut, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga menyerahkan bantuan sarana dan prasarana pertanian berupa 4 unit combine harvester, 5 unit traktor, benih jagung hibrida, dan pupuk untuk mendukung peningkatan produktivitas petani di Kabupaten Tanah Laut. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap pencanangan Kabupaten Tanah Laut sebagai sentra jagung mampu menjadi model pengembangan pertanian modern yang produktif dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani di Banua. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin pemirsa juga resmi mencanangkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 Provinsi Kalimantan Selatan sebagai langkah mendukung penyusunan kebijakan pembangunan berbasis data yang akurat dan berkualitas. Pencanangan yang berlangsung di gedung Dr. K. Haji Idam Halid, kantor Gubernur Kalimantan Selatan, ditandai dengan prosesi mendulang intan dan menyatukan kepingan intan secara simbolis oleh Gubernur Haji Muhyiddin bersama Inspektur Utama Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Kepala BPS Provinsi Kalimantan Selatan, serta Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan. Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 menjadi agenda strategis nasional untuk menghasilkan data lengkap mengenai kondisi dan perkembangan kegiatan usaha di berbagai sektor ekonomi sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Menurut Gubernur Haji Muhyiddin, hasil sensus ekonomi akan menjadi landasan mempercepat pembangunan daerah
meningkatkan daya saing perekonomian, memperkuat UMKM, menciptakan lapangan kerja, serta mendukung target pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan. Gubernur juga menegaskan bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat kebijakan berbasis data, salah satunya melalui kolaborasi bersama Badan Pusat Statistik dalam pengembangan sistem informasi peringatan dini inflasi. Kepada seluruh pelaku usaha dan masyarakat, Gubernur Haji Muhyiddin menghimbau agar menerima petugas sensus dengan baik, serta memberikan data yang benar, lengkap, dan jujur, karena kualitas data akan menentukan ketepatan kebijakan pembangunan di masa mendatang. Sementara itu, Inspektur Utama Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Dadang Hardiwan, menyampaikan, Sensus Ekonomi 2026 merupakan sensus ekonomi kelima yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik sesuai amanat Undang-Undang tentang Statistik. Pendataan lapangan yang dilaksanakan hingga bulan Agustus mendatang melibatkan hampir 4.000 petugas sensus yang akan mendata berbagai skala usaha, mulai dari usaha mikro, UMKM, hingga perusahaan besar di seluruh Kalimantan Selatan. Rangkaian pencanangan ditutup dengan pemasangan rompi petugas sensus secara simbolis oleh Gubernur Kalimantan Selatan serta penandatanganan komitmen bersama sebagai wujud dukungan mensukseskan sensus ekonomi 2026. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap sensus ekonomi 2026 mampu menghasilkan data statistik yang akurat dan berkualitas, sekaligus menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banua. Sementara itu, pemirsa, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin juga meninjau layanan medical check-up VIP yang baru beroperasi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Ansari Saleh. Hal ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kalimantan Selatan. Layanan medical check-up VIP yang beroperasi di RSUD Dr. Haji Muhammad Ansari Saleh dihadirkan untuk memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan yang lebih nyaman, terintegrasi, dan efisien sesuai kebutuhan masyarakat. Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Haji Muhyiddin didampingi sejumlah kepala perangkat daerah dan tenaga ahli gubernur, sekaligus meninjau berbagai fasilitas pelayanan yang telah disediakan bagi pasien. Gubernur Haji Muhyiddin juga menjalani terapi stem cell sebagai bagian dari pengenalan terhadap pelayanan kesehatan yang kini telah tersedia di RSUD Dr. Haji Muhammad Ansari Saleh. Direktur RSUD Dr. Haji Muhammad Ansari Saleh, Tabiun Huda, menjelaskan, layanan MCU VIP dihadirkan untuk mempermudah masyarakat melakukan deteksi dini berbagai faktor risiko dan penyakit melalui pemeriksaan kesehatan yang menyeluruh. Melalui layanan ini, pasien akan memperoleh pendampingan selama pemeriksaan, ruang tunggu yang lebih nyaman, alur pelayanan yang terintegrasi, serta konsultasi langsung dengan dokter setelah hasil pemeriksaan selesai. Layanan medical check-up VIP menyasar berbagai kalangan, mulai dari masyarakat umum, instansi pemerintah, dunia usaha, hingga calon jamaah haji dan umroh yang memerlukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh. Selain meninjau layanan MCU VIP, Gubernur Haji Muhyiddin juga meninjau lokasi rencana pembangunan gedung pusat jantung terpadu yang akan melengkapi pelayanan kesehatan di RSUD Dr. Haji Muhammad Ansari Saleh. Gedung tersebut nantinya akan dilengkapi berbagai fasilitas, meliputi poliklinik jantung, ruang diagnostik, ruang tindakan, ruang perawatan intensif jantung, ruang rawat inap, serta fasilitas penunjang lainnya dalam satu kawasan pelayanan terpadu. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap peningkatan layanan medical check-up VIP serta rencana pembangunan pusat jantung terpadu dapat semakin meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat, sekaligus mendukung terwujudnya pelayanan kesehatan yang modern, komprehensif, dan berkualitas di Banua.
Kita berpindah ke informasi lain pemirsa. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin menghadiri upacara dan syukuran Hari Bayangkara ke-80 di Markas Satuan Brimopolda Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Hal ini sebagai wujud komitmen memperkuat sinergi pemerintah daerah dan kepolisian dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Upacara yang berlangsung hikmat tersebut diikuti personel Polri, TNI, instansi pemerintah, serta berbagai unsur masyarakat sebagai wujud kebersamaan dalam menjaga stabilitas keamanan di Kalimantan Selatan. Kehadiran Gubernur Haji Muhyiddin bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk terus memperkuat kolaborasi dengan kepolisian dalam mendukung pembangunan daerah yang aman dan kondusif. Gubernur Haji Muhyiddin menilai sinergi antara pemerintah daerah, Polri, TNI, dan seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah menjadi modal penting dalam menjaga kondusivitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mendukung keberhasilan program pembangunan. Sementara itu, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, Irjen Polisi Rosyanto Yuda Hermawan menegaskan, peringatan Hari Bayangkara menjadi momentum refleksi untuk terus meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kualitas pelayanan Polri, dan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat. Dalam rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80, juga dilaksanakan penyerahan tanda kehormatan kepada personel Polri berprestasi serta pemberian apresiasi dari DPRD Provinsi Kalimantan Selatan atas dedikasi dan kinerja Polda Kalimantan Selatan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap sinergi yang telah terbangun antara pemerintah daerah, Polri, TNI, dan seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat sehingga stabilitas keamanan tetap terjaga dan menjadi fondasi bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Banua. Kita ke Hulu Sungai Selatan pemirsa. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan Hadzafatul Jana Muhyiddin resmi membuka Festival Bambu Rafting 2026 di Loksado, Hulu Sungai Selatan. Pembukaan festival ditandai dengan pengibaran bendera start dan pelepasan ratusan peserta yang mengarungi Sungai Amandit menggunakan lebih dari 100 rakit bambu, menempuh lintasan sepanjang 5,3 km dari Alam Roh 7 Resort hingga dermaga bambu rafting Niih. Festival Bambu Rafting merupakan salah satu event pariwisata unggulan Kalimantan Selatan yang menampilkan keunikan tradisi masyarakat Loksado sekaligus menjadi daya tarik wisata alam yang terus menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah. Gubernur Haji Muhyiddin menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan seluruh panitia atas keberhasilan menyelenggarakan festival yang tidak hanya menjadi ajang promosi wisata, tetapi juga sarana melestarikan kearifan lokal masyarakat Loksado. Gubernur juga mengungkapkan rasa bangga karena Festival Bambu Rafting kembali masuk dalam Karisma Event Nusantara 2026 bersama 2 event unggulan Kalimantan Selatan lainnya, sehingga semakin mengukuhkan posisi Banua sebagai daerah tujuan pariwisata nasional. Sementara itu, Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Syafruddin Nur menyampaikan tingginya antusiasme masyarakat dan wisatawan terlihat dari penuhnya penginapan di kawasan Loksado menjelang pelaksanaan festival yang menunjukkan besarnya minat terhadap destinasi wisata tersebut. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Haji Muhyiddin bersama Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan juga menyerahkan berbagai bantuan secara simbolis, meliputi paket sembako, bantuan pendidikan, rehabilitasi rumah tidak layak huni, serta bantuan bagi anak kurang mampu dan penyandang disabilitas. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap Festival Bambu Rafting dapat terus menjadi sarana melestarikan budaya, mempromosikan keindahan alam Loksado, serta mendorong pertumbuhan pariwisata dan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan di Banua. Pemirsa, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin kembali memimpin rapat koordinasi pemantapan persiapan peringatan Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan.
yang akan dipusatkan di Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, kawasan perkantoran pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami ada rapat persiapan hari jadi yang ke-6 2026. Hari ini kita melaksanakan rapat di rapat masjid. Ayo mari kita ikuti. Rapat koordinasi yang dipimpin langsung Gubernur Haji Muhyiddin didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan membahas secara menyeluruh rangkaian kegiatan, pembagian tugas, serta kesiapan pelaksanaan peringatan Hari Jadi Provinsi yang akan digelar pada 13 Agustus mendatang. Peringatan Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan sekaligus akan dirangkai dengan peresmian Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang diproyeksikan menjadi pusat keagamaan dan ikon baru pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam rapat tersebut, Gubernur juga menetapkan tema peringatan Hari Jadi ke-76, yaitu Tugul Maharagu, Begawe Laju, Banua Maju, serta memilih desain logo resmi yang akan digunakan pada seluruh rangkaian kegiatan. Rangkaian peringatan Hari Jadi juga akan diramaikan dengan penyelenggaraan Kalsel Expo 2026 yang berlangsung mulai 12 hingga 18 Agustus dengan melibatkan ratusan pelaku UMKM, pameran pembangunan, serta berbagai produk unggulan daerah. Selain pameran, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga menyiapkan beragam kegiatan untuk masyarakat, diantaranya Jalan Sehat, Gerak Jalan, Festival Pariwisata, kompetisi olahraga, hingga berbagai perlombaan yang melibatkan perangkat daerah dan masyarakat. Rapat koordinasi ini menjadi tahap pemantapan persiapan setelah sebelumnya pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan secara bertahap melakukan sejumlah rapat koordinasi untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan sesuai rencana. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap peringatan Hari Jadi ke-76 tidak hanya menjadi momentum mensyukuri perjalanan pembangunan Banua, tetapi juga menumbuhkan semangat kebersamaan, mempromosikan potensi daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM dan partisipasi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami mengadakan rapat koordinasi semua SKPD dan Biro badannya Asikja dan kita sendiri dan Tiagi. Hari ini kita membicarakan masalah persiapan Hari Jadi yang ke-76 yang selalu kita laksanakan pada tanggal 14. Jadi kita akan melaksanakan karena tanggal 14 itu hari Jumat, maka kita mundur hari Kamis tanggal 13. Kita pengadaan acara mungkin tidak seperti dulu. Kalau dulu kan kita mengadakan acara ada panggung. Saat ini tidak ada panggung. Kita mengadakan di masjid, sekalian meresmikan masjid. Nah, jadi kita meramaikan masjid. Jadi habis kita acara Hari Jadi, habis peresmian, langsung sembahyang salat zuhur di masjid tersebut. Nah, nanti hari Jumat kita jumati. Kita berpindah ke informasi lain lagi pemirsa. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin menghadiri seminar Academic Engagement dalam rangka pembentukan Adiaksa Chamber tahun 2026 yang menjadikan Kalimantan Selatan sebagai daerah pertama di Indonesia penyelenggaraan kegiatan tersebut. Kegiatan yang berlangsung di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ini dihadiri langsung Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Republik Indonesia, Dr. R. Narendra Jatna, sebagai narasumber utama bersama unsur akademisi, kejaksaan, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan berbagai pemangku kepentingan. Pemilihan Universitas Lambung Mangkurat sebagai lokasi pelaksanaan perdana menunjukkan kepercayaan Kejaksaan Agung Republik Indonesia terhadap Kalimantan Selatan dalam mendukung pengembangan gagasan strategis di bidang hukum.
Gubernur Haji Muhyiddin menyambut baik penyelenggaraan seminar tersebut yang dinilai menjadi sarana memperkuat kolaborasi antara pemerintah, kejaksaan, dan perguruan tinggi dalam menghasilkan gagasan ilmiah bagi pengembangan sistem hukum nasional. Atas kehormatan ini, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, dan Universitas Lambung Mangkurat yang telah menghadirkan kegiatan penting ini. Kepercayaan ini menjadi bukti atas kesiapan dan peran strategis Kalimantan Selatan dalam mendukung transformasi tata kelola hukum di Indonesia. Adiaksa Chamber merupakan bagian dari transformasi kelembagaan Kejaksaan Republik Indonesia yang diarahkan menjadi pusat layanan, koordinasi, mediasi, dan penyelesaian sengketa secara profesional. Melalui seminar ini, Kejaksaan Republik Indonesia menghimpun berbagai masukan dari akademisi dan pakar hukum sebagai bahan penyusunan konsep Adiaksa Chamber yang akan mendukung penyelesaian sengketa secara lebih efektif dan berkeadilan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan Kejaksaan Republik Indonesia terus diperkuat sehingga mampu mendorong pengembangan hukum yang responsif, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung pembangunan daerah dan nasional. Dalam melaksanakan pembukaan akademik engagement, yaitu pembentukan Adiaksa Chamber tahun 2026. Hari ini kami dari pemerintah mengucapkan banyak terima kasih kepada Jamdatun, karena saya dengar tadi hanya di Kalimantan Selatan beliau datang sendiri, di lain diwakilkan. Jadi hari ini luar biasa. Ini sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Ini penghargaan luar biasa untuk Kalimantan Selatan dan juga untuk Rahim, karena mungkin ini rektornya luar biasa untuk Bapak sama Pak Kajatinya. Untuk bagaimana Pak Jamdatun bisa datang ke sini. Jadi mudah-mudahan dengan adanya ini kita semakin berkualitas dan bermanfaat. Kita berpindah ke informasi lain, pemirsa. Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnur Yadi Sulaiman terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kalimantan Selatan masa bakti 2026 hingga 2030 dalam Musyawarah Olahraga Provinsi KONI Kalimantan Selatan. Penetapan Haji Hasnur Yadi Sulaiman dilakukan secara aklamasi setelah memperoleh dukungan mayoritas dari KONI Kabupaten dan Kota serta cabang olahraga yang menjadi peserta musyawarah olahraga provinsi. Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum KONI Kalimantan Selatan masa bakti 2015 hingga 2026, Haji Bambang Heri Purnama menyerahkan estafet kepemimpinan secara simbolis kepada Haji Hasnur Yadi Sulaiman. Wakil Gubernur Hasnur Yadi Sulaiman menegaskan, kepemimpinan baru KONI Kalimantan Selatan akan difokuskan pada penguatan konsolidasi organisasi, peningkatan pembinaan atlet, serta persiapan menghadapi berbagai ajang olahraga tingkat nasional dan internasional. Menurut Wakil Gubernur, pembangunan fasilitas olahraga yang terus dilakukan pemerintah provinsi harus diiringi dengan peningkatan prestasi atlet, agar memberikan manfaat nyata bagi kemajuan olahraga dan mengharumkan nama Kalimantan Selatan. Selain itu, Wakil Gubernur mengajak seluruh pengurus cabang olahraga dan pemangku kepentingan untuk menjunjung tinggi sportivitas serta memperkuat kerjasama dalam melahirkan atlet-atlet berprestasi bagi Banua. Terima kasih kepada Pak Bambang atas saran-saran dan bimbingan beliau, kemudian juga atas apa yang beliau lakukan sebagai Ketua KONI mulai dari tahun 2015 sampai sekarang 2026, dan saya meneruskan apa yang menjadi capaian-capaian beliau. Mudah-mudahan beliau selalu bersama-sama kita supaya apa yang sudah bagus ini, sudah solid ini bisa kita teruskan di bawah arahan Pak Gubernur tentunya sebagai pembina kita semua. Olahraga di Kalimantan Selatan akan tambah maju, apalagi beliau berkeinginan kan membangun fasilitas olahraga, salah satunya stadion internasional yang akan mulai dibangun tahun ini. Itu harus dibarengi dengan pertama pembinaan, prestasi, betul, ada prestasi supaya lebih mengharumkan nama kita lagi, dan tentunya harus ada pembinaan
mendoakan atlet kita supaya atlet kita ini juga semakin bisa berkibar di ajang nasional tapi internasional juga. Dan lebih penting lagi kesejahteraannya juga harus diperhatikan. Pemirsa, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Haji Hasnuryadi Sulaiman menghadiri tablik akbar dan lelang amal pembangunan Madrasah Al-Munawwaroh sebagai wujud dukungan terhadap penguatan pendidikan keagamaan dan semangat gotong royong masyarakat. Kegiatan yang berlangsung di Kelurahan Tambarangan Kabupaten Tapin tersebut dihadiri para ulama, habaib, tokoh masyarakat, unsur pemerintah daerah, serta ratusan jamaah yang memadati lokasi acara. Tablik akbar dirangkai dengan lelang amal untuk menghimpun dana pembangunan Madrasah Al-Munawwaroh sebagai bentuk kepedulian masyarakat dalam mendukung pengembangan sarana pendidikan keagamaan. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Haji Hasnuryadi Sulaiman mengajak seluruh masyarakat untuk terus memperkuat silaturahmi, menumbuhkan semangat berbagi, serta menjaga kebersamaan dalam menghadapi berbagai tantangan. Di sini ada para guru-guru, para habaib, para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat. Mudah-mudahan di sisa pengurusan kami ini, di sisa amanah kami ini, ulun bisa mendampingi Pak Haji Muhyiddin untuk bisa melaksanakan program-program yang bermanfaat untuk pihak berataan. Dan tentunya ulun yakin di sini sudah sangat terayomi dengan semua program-program Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, dan seluruh jajarannya yang didukung penuh oleh Ketua DPRD-nya tentunya, dan seluruh Forkompimda. Ulun yakin Tapin akan lebih maju dan lebih baik lagi, masyarakatnya ke depan lebih makmur dan sejahtera. Amin, Allahumma amin. Wakil Gubernur juga menyampaikan salam dari Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin yang mengharapkan seluruh elemen masyarakat terus menjaga kekompakan dan berkolaborasi dalam mendukung pembangunan daerah. Dalam kegiatan tersebut, lelang amal berhasil menghimpun dana sebesar 23 juta rupiah yang seluruhnya akan dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan Madrasah Al-Munawwaroh. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap kegiatan keagamaan dan gerakan gotong royong seperti ini terus tumbuh di tengah masyarakat sehingga mampu mendukung pengembangan pendidikan keagamaan, memperkuat kepedulian sosial, serta mempererat persaudaraan di Banua. Kita berpindah ke informasi lain, pemirsa. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmen mendukung penguatan pembangunan keluarga dan percepatan penurunan stunting pada peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Mewakili Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Haji Muhammad Syarifuddin memimpin upacara peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 yang mengusung tema Ayah Wajib Hadir. Rangkaian kegiatan diawali dengan penyerahan bantuan secara simbolis kepada keluarga beresiko stunting berupa bantuan sanitasi dan pemenuhan gizi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas kesehatan keluarga. Dalam amanat Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia yang dibacakan Sekretaris Daerah, ditegaskan bahwa Hari Keluarga Nasional menjadi momentum memperkuat fungsi keluarga sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Pemerintah juga menekankan pentingnya penuntasan stunting, penguatan pendidikan karakter, serta kehadiran peran ayah dalam pengasuhan anak sebagai bagian dari upaya membangun keluarga yang tangguh dan berkualitas. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong pelaksanaan berbagai program pembangunan keluarga melalui kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mempercepat penurunan stunting di Banua. Melalui peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap semakin tumbuh kesadaran masyarakat akan pentingnya membangun keluarga yang sehat, harmonis dan tangguh sebagai fondasi mewujudkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Wasak Kalsel Sepekan. Dan informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmen mendukung ketahanan pangan nasional melalui peresmian revitalisasi gudang Perum Bulog sebagai upaya memperkuat posisi Kalimantan Selatan sebagai penyangga utama swasembada beras di Pulau Kalimantan.
Mewakili Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Haji Muhammad Syarifuddin menghadiri peresmian revitalisasi gudang Perum Bulog yang dilaksanakan bersama kunjungan kerja spesifik Komisi 4 DPR Republik Indonesia. Peresmian gudang berkapasitas 3.500 ton tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat infrastruktur logistik pangan nasional, meningkatkan kapasitas penyimpanan, serta mendukung penyerapan hasil panen petani di Kalimantan Selatan. Menurut pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, keberadaan gudang yang telah direvitalisasi akan memperkuat pengelolaan cadangan beras pemerintah, sekaligus memberikan dukungan bagi petani melalui penyimpanan hasil panen yang lebih optimal. Sementara itu, Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto menyampaikan bahwa revitalisasi gudang Bulog menjadi wujud penguatan infrastruktur logistik pangan untuk mendukung agenda swasembada pangan nasional. Komisi 4 DPR RI juga mendorong peningkatan efektivitas pengelolaan stok, distribusi pangan, serta penguatan pelayanan kepada petani agar hasil produksi dapat terserap secara optimal. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap revitalisasi gudang Perum Bulog mampu memperkuat ketahanan pangan daerah, meningkatkan kesejahteraan petani, serta mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional dengan Kalimantan Selatan sebagai salah satu lumbung pangan utama di Pulau Kalimantan. Terima kasih. Revitalisasi daripada gudang Bulog bahwa dari tahun ke kita dengan keberhasilan tanam kita dan panen kita, alhamdulillah Kalimantan Selatan ini kita swasembada beras, yaitu kemarin udah 1,3 juta ton. Nah makanya dengan keberadaan gudang ini sangat mendukung bagi para petani dan juga Bulog, sehingga nantinya hasil-hasil yang dari petani itu bisa untuk disimpan di sini. Kita berpindah ke informasi lain lagi pemirsa. Bunda Literasi Kalimantan Selatan, Haja Fatul Jana Muhyiddin, meluncurkan buku Bunda Literasi Banua, Literasi Meningkat Banua Cerdas, sebagai upaya mendorong penguatan budaya literasi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Banua. Peluncuran buku yang dirangkai dengan pembukaan Pekan Literasi dan Semesta Buku menjadi bagian dari gerakan membangun minat baca dan memperluas akses literasi bagi masyarakat Kalimantan Selatan. Buku Bunda Literasi Banua disusun sebagai panduan praktis bagi kader dan masyarakat dalam mengembangkan berbagai kegiatan literasi yang dimulai dari lingkungan keluarga dan komunitas. Haja Fatul Jana juga mengajak tim penggerak PKK, Bunda PAUD, Posyandu, Gerakan Pramuka, serta seluruh perangkat daerah untuk bersama-sama menjadi penggerak utama dalam menumbuhkan budaya literasi di tengah masyarakat. Selain meluncurkan buku, Bunda Literasi Kalimantan Selatan mengajak setiap perangkat daerah dan pemerintah kabupaten kota menghadirkan ruang baca atau perpustakaan di lingkungan kantor guna memperluas akses masyarakat terhadap bahan bacaan. Rangkaian Pekan Literasi juga diisi dengan berbagai kegiatan edukatif dan sosial, di antaranya bedah buku, peningkatan kompetensi pustakawan, donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis, serta bazar buku bagi masyarakat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap gerakan literasi yang terus dikembangkan melalui berbagai program dan kolaborasi mampu menumbuhkan budaya membaca, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mewujudkan Banua yang semakin cerdas dan berdaya saing. Pemirsa, Badan Kerjasama Organisasi Wanita atau BKOW Provinsi Kalimantan Selatan berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menggelar bakti sosial khitanan massal. Kegiatan yang berlangsung di lobi kantor Gubernur Kalimantan Selatan tersebut diikuti 30 anak dengan pelayanan khitan yang dilakukan oleh tenaga medis menggunakan metode elektrokauter, sehingga proses tindakan menjadi lebih cepat dan nyaman. Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita Provinsi Kalimantan Selatan, Dr. Gigi Hajah Eliana Trisya Hasnuryadi menyampaikan, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian sosial untuk membantu keluarga yang memerlukan layanan khitan yang aman dan berkualitas. Melalui kolaborasi bersama Dinas Kesehatan dan DP3AKB Provinsi Kalimantan Selatan,
Peserta tidak hanya mendapatkan layanan hitan gratis, tetapi juga menerima bingkisan berupa tas sekolah, sarung, dan bantuan uang tunai. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan menjelaskan, kegiatan ini menjadi bagian dari pemenuhan hak anak dalam memperoleh layanan kesehatan dasar, sekaligus mendukung perlindungan dan kesejahteraan anak. Antusiasme masyarakat terlihat dari keikutsertaan para orang tua yang memanfaatkan program ini sebagai bentuk dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan kesehatan anak dengan pelayanan medis yang aman dan profesional. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap sinergi antara organisasi perempuan dan perangkat daerah dalam kegiatan sosial seperti ini terus berlanjut, sehingga mampu memperluas akses layanan kesehatan, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan memperkuat kepedulian sosial di tengah masyarakat Banua. Alhamdulillah hari ini kami dari PKU Selatan beserta tiga menteri dan dari Dinas Kesehatan Serta mengadakan pelayanan sosial yang dimana asal lagi agar nanti dewasanya lebih sehat dan kuat. Ini mungkin sebagai orang tua nih Bu, dengan adanya sunatan masal ini membantu benar. Membantu benar. Lagi bagus. Apa? Padangan kanak-kanak pre-sekolah pas sunat Pak. Mungkin harapan kan ke depannya Bu dengan kegiatan ini terus Tahun kena ada lagi Jaka Hawa. Bu, Ibu pernah tanya lah, misalnya kalau bayar berapa Bu kalau sunat itu? Sejutaan lebih kan? Sejuta lebih? Iya, sejuta lebih. Lumayan kan? Sangat membantu berarti. Iya, iya. Makasih Bu. Sementara itu pemirsa, Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalimantan Selatan menggelar kegiatan outbound bersama pengurus Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kota se-Kalimantan Selatan sebagai upaya memperkuat silaturahmi, solidaritas, dan kolaborasi organisasi dalam mendukung pembangunan daerah. Kegiatan yang berlangsung di Kampung Putra Bulu, Awang Bangkal tersebut diikuti pengurus Dharma Wanita Persatuan dari seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan dengan mengusung tema Perempuan Berdaya, Keluarga Sejahtera. Berbagai kegiatan team building dan fun games dirancang untuk memperkuat komunikasi, kerjasama, serta membangun kepercayaan antar anggota organisasi. Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalimantan Selatan Hajah Masrufah menyampaikan, kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan, meningkatkan kerjasama dan membangun organisasi yang semakin solid dalam mendukung berbagai program pembangunan. Dengan sukacita dan harapan akan kebersamaan yang semakin terjalin erat. Kegiatan outbound yang digelar pada hari ini bertujuan membangun kerjasama dan kekompakan di antara sesama anggota dan pengurus Dharma Wanita. Kemampuan untuk bekerja sama dengan tim adalah modal dalam membangun organisasi yang solid dan seirama dalam mencapai tujuan. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas, ketangguhan, dan kepercayaan diri perempuan dalam menjalankan peran di keluarga, pekerjaan, maupun organisasi. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap sinergi dan kolaborasi antar organisasi perempuan terus diperkuat, sehingga mampu mendorong terwujudnya perempuan yang berdaya, keluarga yang harmonis, serta pembangunan daerah yang semakin maju dan inklusif. Kegiatan ini kami disiapkan oleh DP3A yang membantu acara ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada Dinas DP3A. Di mana pada hari ini Dharma Wanita seluruh anggota Dharma Wanita Provinsi Selatan sangat bangga. Alhamdulillah kelihatannya semuanya senang. Di mana pada hari ini silaturahminya luar biasa. Nah pemirsa, itu tadi informasi terakhir dari Warta Wasaka Kalsel sepekan edisi kali ini. Jangan lewatkan informasi-informasi penting lainnya hanya di Warta Wasaka Kalsel sepekan. Saya Rini Dwi Mas Muda dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.